Untuk Dasi Hall sendiri 15 kamar berstandar sudah full box sejak 1 pekan kemarin. Kepada RRI dalam dialog pagi, pengelola Dasi House Didi Dasi Muda mengaku seluruh kamar yang tersedia sudah di-booking atau dipesan tim dari BPIP sejak minggu lalu. Dan sampai saat ini masih banyak yang menanyakan ketersediaan kamar seperti tamu dari wilayah NTT sendiri, dari Sumba dan kabupaten lainnya. Menurut Didi, mereka kesulitan mencari kamar berstandar sehingga sempat disarankan untuk menginap di Moni dengan berbagai risiko. Namun juga artinya juga mulai mencari-cari informasi. Tetapi minggu lalu full book ya untuk di Dasi Guest House sendiri full book karena dari tamu dari BPIP yang pakai seluruh kamar sekitar dari tanggal 24 Mei sampai tanggal 2 Juni. Kemudian juga memang ada beberapa pihak yang saya sebutkan tadi juga memang agak kesulitan juga untuk mencari penginapan. Karena kita sendiri juga, saya juga menyarankan kalau memang untuk dalam peringatan 1 Juni memang kalau default mungkin ya bisa cari ke Moni. Terkait dengan kesiapan pihaknya dalam upaya mendukung kesuksesan peringatan Hari Lahir Pancasila, Didi Dasi Muda kemukakan untuk kelayakan dan kenyamanan kamar hunian tetap dilaksanakan sesuai standar yang sudah berjalan selama ini. Namun dari sisi pelayanan akan ditingkatkan sehingga para tamu yang datang merasa nyaman dan membawa kesan yang baik untuk ND. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Infokom Kabupaten ND Supriyanto. Menurutnya dari hasil rapat terakhir diketahui seluruh kamar hotel penginapan penuh sehingga oleh panitia disarankan melakukan koordinasi dengan peguyupan-peguyupan yang ada di ND untuk bisa difasilitasi penginapan di rumah pribadi. Hal ini pernah dilakukan ketika kunjungan Wakil Presiden Budiono ke ND sebelumnya. RRI ND Rosada 5 melaporkan. 76 tahun Indonesia Merdeka, masyarakat Desa Dutuwulu, Kecamatan Maorole, Kabupaten ND sampai saat ini sama sekali belum menikmati aliran listrik dari PT PLN. Selengkapnya seperti apa pendengar akan disampaikan Rovinus Vula. Hal itu disampaikan Kepala Desa Datuwulu Donatus Kami kepada RRI Rabu 18 Mei 2022 di ND. Kades Datuwulu mengatakan Desa Datuwulu terdiri dari 4 dusun, 198 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 887 jiwa. Selama ini, sebagian masyarakat mengandalkan lampu pelita, sementara sebagian masyarakat lainnya yang berpenghasilan cukup, mereka menggunakan diesel milik warga untuk memenuhi kebutuhan akan listrik di rumah masing-masing. Donatus menjelaskan, Desa Datuwulu memiliki potensi yang sama dengan desa-desa lain di Kabupaten ND, yakni tanaman perkebunan seperti kemiri, kopi, kakao, dan sumber produksi minuman khas lokal moke. Sementara potensi lain yang ada di Desa Datuwulu yakni air terjun yang sudah dikenal banyak orang namun sampai hari ini juga belum dikelola secara baik karena ketiadaan anggaran. Semoga secepatnya kan kalau dengan program Pak Jokowi itu, program Pak Jokowi 2020 terangkan masih ada warga desa yang belum. Tapi syukurnya pertama sudah ada jawaban pasti lah, ada realisasinya kapan kami apa. Ya listrik kalau jalan kan kami dorong kepala dalam desa tuh kan. Jalur itu tuh bisa dijadikan jalur strategi alternatif toh. Kini pada zaman Kota Baru. Kades Datuwulu mengatakan mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Datuwulu sebagai buruh tani dan berladang menggarap lahan di siang hari, namun pada malam hari kampung gelap gulita dan kondisi ini telah berlangsung lama sejak dulu. Lanjut Kades Datuwulu terkait keluhan warga akan listrik sudah sering diusulkan melalui Musrembang Des, Musrembang Cam dan Musrembang Kap maupun melalui reses anggota DPRD ND. Namun sampai saat ini belum ada realisasi. Selain listrik, masyarakat juga mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan ke wilayah Desa Datuwulu karena ruas jalan tersebut bisa juga menjadi jalur alternatif strategis ketika ruas jalan negara Maorole Kota Baru mengalami gangguan. RRI ND Rovinus Vula melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kegiatan Sekolah Penggerak merupakan program inti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satunya melakukan inisiasi kegiatan Festival Panen Hasil Belajar. Tujuannya adalah bagaimana para guru penggerak bisa menularkan materi atau ilmu yang didapat dari kegiatan tersebut kepada teman sejawat, komunitas-komunitas yang ada, serta dirasakan oleh para peserta didik. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus.
Terdapat 3 poin penting yang menjadi aksi nyata dari seluruh rangkaian proses belajar, yakni paradigma dan visi guru penggerak, lalu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah melalui alur Merdeka Belajar. Adapun beberapa hal yang menjadi fokus utama dari ketiga poin tersebut, salah satunya pembelajaran berpihak pada murid, yakni bagaimana guru memulai pembelajaran dengan sebuah kesepakatan kelas, setelah itu menciptakan motivasi bagi anak. Calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Manggarai, Stefanus Akmin SPD pada Selasa pagi menjelaskan, pada prinsipnya seorang guru hanya menuntun bukan menuntut. Guru harus mampu mengklasifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, konsep maupun produk dari kesiapan dan tipe belajar murid. Artinya, pada satu materi pembelajaran disajikan dengan cara yang berbeda-beda, tujuannya untuk menghargai kebutuhan murid. Seluruh proses ini kami harus mendokumentasikannya. Nah, bagaimana kami mendokumentasikannya? Nah, tentu sebelum masuk kelas kami harus sudah siap. Maka guru wajib membawa Android, bawa laptop, apa-apa untuk bisa mendokumentasikan semuanya. Dan sebagai buktinya, puji Tuhan, kami sudah membawa semua itu dan menunjukkannya pada pameran kemarin. Dan inilah yang bisa kami berikan, inilah sebenarnya merdeka mengajar dan merdeka belajar yang sedang diinginkan oleh pemerintah saat ini. Pada kesempatan yang sama, Koordinator Pendamping Calon Guru Penggerak Kabupaten Manggarai, Adrianus Enlirik Esvil MPD menambahkan, dari hasil pantauan di lapangan, respon dari peserta didik sangat baik. Terjadi perubahan dalam proses pembelajaran, baik sebelum maupun sesudah mengikuti program Merdeka Belajar. Proses pembelajaran sendiri dilakukan menggunakan pendekatan blended learning yang mengantar mereka untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Sebagai pendamping, pihaknya akan melakukan koordinasi, memberikan dukungan, kemudian mengevaluasi apa yang sudah dilakukan para guru penggerak dalam bentuk lokakarya. Khusus yang kami jumpa itu kesulitan mereka untuk menerapkan segala sesuatu yang mereka sudah pelajari, kesulitan menerapkan karena situasi pandemi. Jadi belum terlalu maksimal untuk mengeksplorasi segala sesuatu yang sudah mereka dapatkan dalam berkolaborasi dengan murid-muridnya. Tapi syukur puji Tuhan bahwa di tengah keterbatasan itu, teman-teman ini mampu membuat segala sesuatunya dengan baik. Dari hasil evaluasi pihaknya, bahkan calon guru penggerak sudah mampu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dia berharap praktik baik ini juga bisa dibagikan pada rekan guru lainnya di sekolah masing-masing. Dirinya optimis akan ada perubahan besar dalam dunia pendidikan jika ilmu dan program Merdeka Belajar bisa dipakai dan digunakan kepada para pelajar. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Karena termakan usia, kondisi sekolah dasar Katolik Kelewai di Kecamatan Boawai rusak parah. Sejak didirikan hingga saat ini, gedung ini tidak pernah direnovasi. Laporan selengkapnya, Ferry Soo. Sekolah yang didirikan sejak tahun 1973 ini tidak pernah direnovasi oleh pihak yayasan. Pada bagian tembok sekolah sudah banyak yang retak, pintu jendela pun terlihat keropos, plafon dan beberapa rangka penyangga atap juga terlihat rapuh dan nyaris roboh. Kepala Sekolah SDK Kelewai Maria Ngepa mengatakan kondisi sekolah saat ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak atap bocor ketika musim hujan yang mengakibatkan proses belajar mengajar terganggu. Selama ini pihak sekolah hanya mampu memperbaiki bagian tertentu agar tidak terlihat kumuh. Pihak sekolah hanya bisa berharap agar pihak yayasan untuk segera mengatasi fasilitas pendidikan agar anak didik tidak menjadi korban. Jendela, tembok, atap, loteng. Kalau hujan kami tak ada pakai baskom. Tidak nyaman, siswa kita kondisikan dengan keadaan yang ada. Kemudian air, kalau hujan itu air sampai masuk di teras-teras. Jumlah siswa di SDK Kelewai saat ini sekitar 90 orang dengan siswa laki-laki berjumlah 49 orang dan siswa perempuan 41 orang. Sedangkan jumlah guru ada 9 orang dengan 6 rombongan belajar. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Berita selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur bersama Pengadilan Agama Larantuka dan juga Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur melakukan pelayanan terpadu dokumen kependudukan bagi masyarakat di Flores Timur. Selengkapnya disampaikan Lady Badin. Demikian yang disampaikan oleh pejabat fungsional penataan kependudukan dan keluarga berencana Disduk Capil Kabupaten Flotim, Emiliana Senosale SH kepada RRI ND. Dijelaskan Emiliana Senosale, pelayanan terpadu dokumen kependudukan dilakukan oleh 3 instansi pemerintah di Kabupaten Flores Timur, yakni Pengadilan Agama, Kementerian Agama Kabupaten Flotim dan Disduk Capil Flotim yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki buku nikah agar mendapatkan buku nikah lewat pelayanan terpadu sidang isbat
isbat nikah dan dispensasi nikah yang bertujuan untuk membantu memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran. Yang kami ini mengeluarkan kartu keluarga dan akte kelahiran anak-anak mereka. Karena di dalam kartu keluarga, apabila perkawinan hanya nikahan siri, dalam arti agama itu bukan di bawah tangan ya, itu belum diakui oleh negara. Dan pada saat pelaporan catatan sipil menyangkut tentang kartu keluarga itu, dia akan tercatat kawin belum tercatat. Apabila pada saat pemohon tersebut telah mendapatkan buku nikah atau mereka tahan bawah tangan tadi, setelah dilakukan itu mereka harus memperoleh dengan isbat nikah, mendapatkan penetapan pengadilan. Ya, pencatatan di KUA itu bisa berjalan dengan bahwa perkawinan mereka telah dicatat secara negara. Inovasi yang kami buat itu adalah proses penerbitan dokumen di luar dari buku nikah, itu kartu keluarga dan akta kelahiran, KTP. Emiliana Senosale juga mengungkapkan bahwa di tahun 2022 ini sudah ada 3 kecamatan di Kabupaten Vlotim yang telah dilayani, yakni Kecamatan Wota Ulomado, Desa Samasoge, Kecamatan Adonara, Desa Sagu, dan Kecamatan Witihama. RRI Ende Lidi Badin melaporkan. Berita terakhir, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende Dahlan SIP kepada RRI Rabu 18 Mei 2022 mengatakan untuk meningkatkan produksi budidaya perikanan di Kabupaten Ende, sebanyak 15 desa pada tahun 2022 ini akan mendapatkan bantuan benih ikan air tawar. Ia menjelaskan 15 desa ini antara lain Desa Romarea, Tenda Ondo, Bombenga, Uzuzozo, Ngalupolo, Mautapa, Kurusare, PI Benga, Detusoko Barat, Kelurahan Detusoko, Wolofeo, Gela, Wolotolo, dan juga Buli Waralau Utara. Dikatakan Dahlan desa-desa ini ada kolaborasi integrasi program, yakni yang pertama kolaborasi untuk penanganan stunting dan yang kedua kolaborasi untuk desa mandiri pangan. Di mana wilayah-wilayah yang stunting kita ajukan untuk masukkan pengembangan budidaya ikan air tawar. Karena dengan adanya SK Gubernur, gemar makan ikan. Nah ini kita menangkap itu. Jadi mereka walaupun tidak mendapat ikan air dari laut, maka ikan air tawar lebih solusi untuk mereka melakukan gemar makan ikan ke depannya. Menurutnya untuk 15 desa ini sudah masuk sistem informasi pemerintah daerah SIPD dan tahun ini juga pihaknya akan memberikan bantuan minimal pembibitannya, yakni ada beberapa jenis ikan air tawar yang siap dibudidayakan, yakni ikan lele, ikan mas, ikan patin, dan ikan nila. Dan melanjutkan pengembangan budidaya ikan air tawar di 15 desa tersebut akan didampingi langsung oleh PPL dan tim teknis dari dinas. Ditambahkan budidaya ikan tawar ini merupakan potensi yang harus dikembangkan karena selain mendapatkan keuntungan juga bisa meningkatkan produksi budidaya perikanan di Kabupaten Ende.